Krisis keuangan pangan dan energi ditambah tekanan inflasi menjadi ancaman terjadinya resesi global. Namun, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tetap tumbuh 5% pada tahun 2023. Asian Development Bank juga memprediksi Indonesia masuk dalam negara yang akan terhindar dari resesi. Meski begitu, pemerintah tetap mengambil sejumlah langkah penting untuk penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang bisa mempengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI, Anies Biarwati mengatakan, ketidaktergantungan Indonesia terhadap ekspor sebagai sumber pendapatan negara membuat Indonesia bisa mengendalikan perekonomian nasional. Meski begitu, Anies mengingatkan tingginya harga bahan pangan dan harga energi di dalam negeri yang tidak disertai peningkatan pendapatan masyarakat perlu menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana pemerintah tuh memudahkan masyarakat kecil itu mendapatkan kredit usaha. Ya memang ada KUR, ada yang lain, tetapi banyak keluhan bahwa mereka sulit untuk mendapatkan itu, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan. Termasuk juga bantuan sosial, itu tidak semua masyarakat tuh dapat ya. Ada bantalan sosial tapi kan sementara. Ya artinya setelah 3 bulan terus apa yang mau diberikan? Jangan menaikkan harga barang-barang. Gas sekarang mau yang melon mau yang tinggi itu udah naiknya udah luar biasa gitu. Jadi bantalan sosial dikasih tapi harganya naik gitu. Jadi nggak nutup gitu ya untuk masyarakat. Daya beli masyarakat bagaimana? Menjaga di masyarakat ini menjadi kunci pemerintah bisa menggairahkan ekonomi ya, menggairahkan industri, kemudian investasi gitu. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi meminta pemerintah memprioritaskan kelompok masyarakat rentan dan sektor UMKM untuk mendapatkan bantuan sosial. Meski begitu, Ashabul mengimbau bantuan sosial yang diberikan pemerintah harus yang produktif, bukan konsumtif. Sehingga mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan perekonomian sekaligus menjaga daya beli guna menjaga perekonomian tetap tumbuh. Tetapi yang penting juga digarisbawahi bahwa segala bentuk bantuan negara kepada warga ini diharapkan nanti sewaktu-waktu mereka bisa berdaya, bisa mandiri. Jadi bantuan pemerintah ini kepada orang tidak mampu, kepada orang miskin kan tujuannya bukan untuk memelihara kemiskinan. Karena kalau sifatnya konsumtif ya kita memelihara orang miskin terus saja itu. Sama dengan memelihara kemiskinan kan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah mengatakan, sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini, pemerintah Indonesia perlu mendorong kolaborasi semua pihak dalam mengatasi kondisi ekonomi dan keuangan global saat ini. G20 harus mampu menetapkan arah strategis dan solusi atas berbagai tantangan global, termasuk menjamin akses dan ketersediaan pangan dan energi global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pertemuan G20 ini menjadikan sebuah indikator penting agar ekonomi dunia, ekonomi global akan tumbuh jauh lebih baik. Jadi kita melihat momentum G20, momentum pertemuan pimpinan pada November 2022 nanti menjadi hal yang sangat strategis, menjadi hal yang sangat vital untuk Indonesia maupun domestik, maupun regional, maupun dunia secara keseluruhan menjadi jauh lebih baik lagi sehingga ada perkembangan ekonomi yang jauh lebih berkembang dibandingkan dengan prediksi-prediksi yang sekarang ada. DPR RI mengimbau pemerintah menjalankan APBN tahun 2023 secara efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dalam menjawab berbagai tantangan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu, dibutuhkan mitigasi dalam mendesain APBN 2023 yang lebih kredibel. DPR RI juga mendorong kebijakan fiskal tahun 2023 dijalankan dengan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pasca pandemi dan penguatan sisi suplai untuk meningkatkan produktivitas. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.